Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Studi Kasus Penerapan Mushroom di Kenya Vehicle Manufacturers, di mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Aji Heru Saputra, Rizal Ayi Rifani, Setio Febriarto, dan Yayang Setia Saputri. Kenya Vehicle Manufacturers. Kenya Vehicle Manufacturers dimulai pada tahun 1974 sebagai perusahaan perakitan kendaraan, di mana mayoritas pekerja Kenya Vehicle Manufacturers ini tinggal di kota Thika, dan lebih dari 90% dari mereka tinggal 2 atau 3 km dari pabrik. Karyawan bekerja 8 jam per hari. Supervisor, manajer, dan staf kantor berhak atas 2 kali istirahat minum teh per hari, disajikan di lokasi kerja mereka, dan istirahat makan siang. Pekerja memiliki 1 kali istirahat selama 35 menit, mulai dari pukul 12.25 sampai jam 1 siang untuk makan siang. Jadi, untuk solusi sistem makanan yang disajikan yang paling sesuai adalah kategori mushroom, karena bukan merupakan kantin yang lengkap dengan beragam pilihan makanan. Alasan utama memilih mushroom system. Pertama adalah kurangnya kedekatan dengan layanan catering, karena KVM relatif jauh dari pusat kota kurang lebih 3,5 km. Yang kedua, perusahaan ingin memastikan karyawan mendapatkan makanan yang layak dan aman. Dan yang ketiga, perusahaan ingin menghemat waktu, karena pekerja hanya memiliki waktu 30 menit untuk makan siang. Biaya dan manfaat bagi perusahaan. Perusahaan menanggung 80% dari total biaya penyediaan makan siang kepada karyawan, termasuk air, listrik, dan makanan. Untuk makanan saja, perusahaan menghabiskan $0,44 per karyawan per hari, atau total $96,80 per hari untuk karyawan yang menggunakan kantin umum. Sedangkan perusahaan mengeluarkan tambahan sekitar $0,25 per karyawan, atau $3,75 per harinya untuk karyawan di kantin eksklusif. Ini membawa jumlah total uang dihabiskan untuk makanan karyawan saja menjadi $2.410 per bulannya. Yang kedua, imbalan yang berasal dari layanan makanan tidak dapat diukur secara langsung, di mana manfaat bagi perusahaan ialah dapat menghemat waktu produksi. Ketidakhadiran karena sakit jarang terjadi. Karyawan selalu bersemangat tinggi dan memiliki sikap protektif terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, para pekerja memiliki semangat kerja yang tinggi dan sikap yang positif, sehingga jarang ada surat peringatan untuk keterlambatan dan pelanggaran lainnya, mungkin 1 kasus per tahun. Solusi pemberi makanan. Yang pertama, layanan makanan menggunakan sistem kartu. Setiap karyawan memiliki kartu makan dengan namanya di atasnya, yang mereka tunjukkan sebelum disajikan. Kartu makan diserahkan kepada catering yang mencatat semua karyawan yang telah mengambil makanan di setiap hari. Pada akhir bulan, biaya makanan bersubsidi besar dipotong dari gaji karyawan dan dibayarkan ke catering. Yang kedua, makanan yang disajikan di ruangan makan umumnya berharga 45 shilling per piring. Karyawan membayar 10 shilling per piring. Sedangkan perusahaan membayar 35 shilling di kantin eksekutif. Makanan berharga 120 shilling. Saran praktis untuk implementasi. Yang pertama, ada menawarkan program makanan yang berlimpah dengan meminimalkan biaya dapur, di mana di KVM karyawan tidak memiliki pilihan lain selain mendapatkan sedikit lebih banyak keragaman makanan dari hari ke hari. Lalu, pekerja dari budaya yang berbeda latar belakang mungkin meminta pilihan lain, seperti 2 atau 3 pilihan makanan sehari. Dan jika mereka tidak memiliki pilihan lain, mereka mungkin mencari makanan di tempat lain yang akan merusak program makan. Maka dari itu, saran praktis untuk implementasi ini yaitu dengan menawarkan program makan yang berlimpah dengan meminimalkan biaya dapur. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.